Baik, kalau tadi kami juga sudah sempat untuk menikmati makan siang, terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan, kami akan memulai acara Kapita Selekta kami untuk lektor dan mazmur. Kiranya Engkau menyertai kami yang mendengarkan, dan Engkau juga menyertai pembicara yang akan menyampaikan materi, sehingga bisa menyampaikan materi dengan baik, dan kami sebagai pendengar bisa menjadi pendengar yang baik dan terutama bisa menjadi pelaku dan bisa untuk menularkan ilmu yang kami dapat siang hari ini pada gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kelas ini untuk lektor dan mazmurnya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael Sigiti Rastanto, beliaunya ada di belakang. Ini untuk profilnya Pak Sigit, beliau ditahbiskan pada tanggal 24 Mei 2004 di GKI Kediri. Jadi awalnya pendeta GKI Kediri dari tahun 2004 sampai 2012, kemudian beliau menjadi pendeta di GKI Krian tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dan saat ini menjadi personalia Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah atau biasa disebut BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Untuk pelayanan musik gerejanya sepertinya kita tidak perlu meragukan ilmunya beliau. Pelayanannya sudah cukup banyak. Beliau pernah menjadi Ketua Komisi Musik dan Liturgi GKI Sinode Wilayah Jawa Timur untuk 2 masa pelayanan, anggota Komisi Musik dan Liturgi GKI Sinode Wilayah Jawa Timur 1 masa pelayanan, anggota Komisi Liturgi dan Musik Sinode GKI 2 masa pelayanan, dan menjadi anggota tim buku NKB Accord. Waktu dan tempat untuk Pak Sigit, mempersilahkan. Ya, terima kasih Bu Revi. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau habis makan itu bawaannya ngantuk, iya. Ngantuk Gus? Ngantuk, iya. Saya hargai kejujuran Bapak Ibu dan harapan saya siang hari ini Anda tidak ngantuk. Harapan saya tidak ngantuk dan ini bisa dicek juga di kelas-kelas sebelah ya, kelas liturgi, lalu kemudian ada kelas musik iringan, bahwa di sesi yang pertama ini kita belum masuk pada praktek. Di sesi yang pertama ini kita akan melihat bagaimana sih secara teoritis, secara musik gereja, musikalitasnya, teologi ibadahnya, kita akan ya seperti orang kuliah begitu. Cuman ya anggap saja kelas ini Anda nonton stand up comedy. Ya. Supaya tidak mengantuk ya. Ya, jadi kita seperti kuliah begitu, tetapi nanti pada sesi yang kedua akan dibuka satu termin untuk kita praktek. Lah prakteknya bagaimana? Ya nanti kita akan mengamati bersama-sama. Moderator, saya dikasih waktu berapa jam? Kalau secara schedule 3,5. Berapa menit, Budian? 1,5 jam. Oke. Sesi pertama 1,5 jam, sesi kedua 1,5 jam mana? Ya, semoga Anda tidak bosan dengan saya. Ya, tadi sudah disampaikan dan saya profilnya sudah ada. Beberapa saya sudah kenal. Kalau yang dari GKI Krian ada Bu Mariana, ada Pak Erwin, ada Mas Kusnoto. Lalu kemudian ada yang dari GKI Citraland, Mas Uya Kuya. Nah, ya. Mas Uya Kuya, kemudian yang lama tidak berjumpa, kita pernah pelayanan di pedalaman ya, Kak Nela dari GKI Gresik, pelayanan ke Katingan ya waktu itu ya, ke Kalimantan, bersama dengan Gereja Kalimantan Evangelis. Siapa lagi yang saya kenal, yang paling pojok ke sana, Bapak Asa Wahyu Setiawan, GKI Kebonagung, beliau guru sekolah minggu saya dulu, panggilannya Kak Wawan, tapi lagi jengkel dipanggil Kak Blontang. Lalu kemudian siapa lagi yang dari Jombang, saya kenal Yunita, dari Jombang juga Pak Budi. Nah ini target saya ngopi Pak Angger ya, dan di sini ada Theo, semua sudah beberapa saya kenal dari Kediri, 2 ini ya. Ya. Oke,
Sekarang kita akan belajar dulu tentang mengapa gereja memakai leksionari dan juga kenapa di dalam leksionari itu ada Mazmur. Jujur, di mana gereja Anda yang belum pakai leksionari? Adakah jemaat yang belum pakai leksionari? Gereja ini moderator ya piye. Satu, gerejanya Bu Revi belum memakai. Saya tidak mengatakan tidak memakai, tetapi belum memakai. Berarti next akan memakai. Ya tugasmu. Ya. Oke, satu tempatnya Bu Revi. Karena di sini sesinya terbuka saja, jadi tidak perlu ada yang ditutupi. Satu, Dasa belum. Ada lagi? Ada yang nggak pakai leksionari? Kediri pakai, Ngagel pakai, ya, Jombang pakai, PTI pakai, Madiun. Madiun apa Madiun ya? Madiun. Nggak pakai. Kenapa? Yo takono bapakmu penatua kok. Loh, bapaknya dia penatua, takono pakmu. Ya. Terus di Ponegoro pakai Mbak Ridu? Iya, di Ponegoro pakai, Gresik pakai, Cititalen pakai, Tumapel pakai ya. Mana lagi? GKI mana ini? Oh iya, Bajemwaru pakai. Nggak pakai, saya nggak mau ke sana lagi, Pak. Ya. Mojokerto pakai, Mojokerto pakai, Pasuruan pakai ya. Oke, mana lagi? Dari mana? GKI mana? Hah? Bajem Demak. Tito ikut. Oh di musik ya? Oke, Demak pakai ya? Oke, jadi mayoritas pakai. Kenapa Anda memakai? Oh, dari mana Bu? Lupa saya. Tulungagung. Pakai. Hah? Pakai, oh iya pakai. Oh ya saya pernah protes ya di sana ya. Ya. Tulungagung, Bajem, Recapendung. Ya. Kenapa Anda memakai leksionari dan kenapa Anda tidak pakai leksionari? Biasanya jawabannya adalah ketika orang dikatanya, kenapa Anda tidak memakai leksionari? Katanya kebutuhan jemaat kami itu berbeda. Kalau orang memakai leksionari, jawabannya adalah karena ini sudah keputusan sinode, maka kami tidak berhak untuk membantah. Nah, tetapi ada juga ketika saya lakukan penelitian pribadi begitu ke beberapa gereja, dan saya temukan baik Jateng, Jabar maupun Jatim, itu ada komentar-komentar. Oh, gereja GKI akan kembali menjadi gereja Katolik. Kenapa memakai leksionari? Ada 1-2 orang dari klasis Priangan yang mereka kan berbasis, gereja berbasis Mandarin kan ya. Jadi mereka memiliki ciri khas tersendiri dan mereka ngomong kami nggak pakai pendeta Sigit. Kenapa? Karena kami beda. Kebutuhannya berbeda. Yo tapi pakai dong. Yo tergantung majelisnya. Nah, kenapa kok saya tekankan gereja mesti memakai leksionari? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita mengetahui leksionari hari ini, maka kita harus tahu latar belakangnya leksionari ke belakang, baru kita mencintai apa itu leksionari dan apa itu Mazmur. Kalau kita tidak mengetahui latar belakangnya, pasti kita tidak akan paham apa itu leksionari dan Mazmur. Wis gampangannya aja. Kalau ditanya Mazmur siapa yang nulis? Daud. Padahal gak semua ditulis Daud. Bolak-balik ngomong Daud. Padahal gak semua Daud. Kemudian Mazmur apakah boleh dibacakan? Ya tidak ada larangan sebenarnya, tetapi begitu ada leksionari, kemudian sudah dinyanyikan, ya ayo kita nyanyikan. Kadang-kadang modelnya dibacakan kan, beberapa gereja masih dibacakan dan main jorok-jorokan itu loh. Yang menjorok ke kanan, pembaca, yang menjorok ke samping, jemaat, ya kan. Ya jorok-jorokan betul.
Dia menjorok ke kanan, saya pembaca menjorok ke kiri, jemaat. Loh itu masih ada yang seperti itu. Dan yang paling nyebelin apa? Kalau Mazmur itu dinyanyikan, pemazmurnya naik ke mimbar Mazmur, lalu ngomong, kita akan menanggapi bacaan kita dengan Mazmur 23. Adapun teknis menyanyikan adalah, saya akan menyanyikan bagian referen, Bapak Ibu mentolo tak kabio. Aku es ngerti bro. Maaf, ada satu kelompok paduan suara. Mereka melayani full tim. Dari mulai, pokoknya yang khotbah saya, tetapi melayani di tempat saya di Krian. Ibadah 1 dan 2. Ketika menyanyikan Mazmur, mereka ngomong, pemazmurnya. Bahwa teknisnya adalah, saya akan menyanyikan, lalu kemudian kalau saya mengangkat tangan, Bapak Ibu semua menyanyikan. Pas istirahat makan tak datangi. Gak usah mbak omong, wis ngono. Loh, iya toh Pak. Aku ngerti image mulai gereja cilik goblok toh. Salah bro. Oh, no. Nah, jangan sampai itu terungkap. Adapun teknisnya itu sudah bukan di dalam liturgi. Itu kalau mau adapun teknisnya kita mau praktis, mau latihan baru. Tapi begitu sudah di liturgi, no, nggak ada istilah praktis. Ya. Nah, Oke. Saya akan mendefinisikan dulu tentang apa itu leksionari. Ya. Apa itu leksionari? Kalau saya terjemahkan, leksionari itu dari kata Latin lectionarium yang berarti a book or list of lection to be read at church services during the year. Jadi itu adalah sebuah buku atau daftar bacaan yang dibacakan di dalam ibadah minggu, di dalam ibadah gereja yang berlangsung setiap satu tahun. Dan setahunnya gereja itu berbeda dengan tahun Masehi. Masih ingat? Tahun baru diawali dengan Advent piro? Advent pertama. Kemudian akhirnya tahun baru gereja diakhiri kapan? Ya Sabtu sebelum Advent 1. Yang ngono kok bingung? Sampai ngitung, ya gak usah. Ya, jadi kalau misalnya hari Minggu Advent pertama jatuh pada 3 Desember katakanlah, berakhirnya tahun baru gereja adalah pada tanggal 2 Desember. Jadi penanggalan gereja berbeda dengan penanggalan Masehi. Sama dengan penanggalan Masehi berbeda dengan penanggalan Jawa, Suroan, beda. Ya kan, ya ada. Sekarang kita itu membahasnya tahun baru gereja, jadi tidak ada kaitannya dengan Masehi sebenarnya. Ya. Leksionarium adalah sebuah daftar bacaan yang dibacakan di dalam pelayanan gereja, di dalam ibadah gereja selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Hari ini bacaan Injilnya dari mana? Injil apa minggu kemarin? Gak nang gereja. Injil apa? Hah? Matius. Matius ya? Matius ya? Kang Uya, Matius. Citranan Matius apa Yohanes? Oh, berarti Anda tetap di jalan yang benar. Ya. Oke, Matius ya. Berarti kalau Matius masuk tahun, kan ada A, B, C. Hah? Tahun? A atau B? B atau C? Loh bingung, A atau B? B apa C? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Rey? Ayo Rey, tahun apa Rey? Iya kamu tak. Gak tahu tahunnya. Long suaramu ciamik gitu kok gak tahu tahun. Tahun apa? A atau B? B apa C? Tak kasih tahu ya. Yang benar itu C mundur 2. A. Ya, oke, makanya kan stand up comedy, ya. Lalu kemudian leksionari artinya adalah itu
leksionari itu juga bersifat anamnesis. Apa anamnesis? Anamnesis itu mengenang ke belakang sebagai sarana untuk mengisah ulangkan dan menghadirkan perbuatan-perbuatan Allah pada masa lalu di masa kini. Manusia kalau tidak diingatkan lupa. Jadi leksionari itu adalah upaya mengisah ulangkan perbuatan keajaiban Allah di masa lalu, di masa kini. Ini namanya anamnesis. Tadi menyimak yang disampaikan Pendeta Yuswantori, iki nyanyian ngomong siapa kepada siapa. Ya kan? Di dalam teologi, ini enggak saya tulis di sini, tapi Bapak Ibu bisa ingat-ingat, ada istilah kata batis, ya. Bukan petis loh ya, kata batis, lalu anabatis. Anabatis yang ketiga diabatis, yang keempat anamnesis. Kata batis itu adalah gerakan turun dari atas ke bawah. Kata batis, gerakan turun dari atas ke bawah, dan itu adalah tanda Allah bicara kepada umatnya. Kalau Anda menyanyikan lagu NKB, ku berikan bagimu tubuhku darahku, ku berikan bagimu. Siapa ngomong sama siapa? Yesus ngomong sama orang berdosa. Gerakan turun, itu kata batis. Anabatis adalah gerakan naik. Bagaimana umat bicara dengan Allah. Misalnya ada lagu yang menyatakan bagaimana umat berbicara kepada Allah itu adalah misalnya lagu gini, syukur padamu ya Allah, itu ngomong padamu ya Allah, karena mu-nya huruf gede. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupku, itu ngomong dari sini ke sono. Itu adalah anabatis, jadi patokannya itu gampang, kata batis ada huruf T kan, T turun. Anabatis ada huruf N, naik. Nah kemudian yang ketiga adalah diabatis. Bukan diabetes loh ya. Diabatis. Diabatis itu gerakan menyamping. Berarti umat bicara dengan umat. Itu diabatis. Dan ada banyak sekali lagu di mana umat itu bicara dengan umat. Bukan ngobrol dewe loh ya. Tetapi lagu itu mengatakan aku bicara denganmu, dia juga bicara dengan. Ada banyak lagu contohnya bagaimana misalnya kita bicara sendiri kepada diri kita sendiri tetapi didengarkan oleh umat. Misalnya di hidupku ku ada sobat yang setia. Kita ngomong dengan diri sendiri tetapi adalah aklamasi iman dan didengarkan oleh umat. Terus ada banyak lagu yang langsung menunjuk engkau, mu, ya itu ada banyak namanya diabatis. Coba dicek aja di NKB, KJ, PKJ, itu banyak sekali. Lalu kemudian anamnesis itu adalah mengenang perbuatan Allah di masa lalu dan dihadirkan di masa kini. Dan semuanya, 3 buku nyanyian kita, NKB, KJ, dan PKJ, itu adalah mengenang atau menghadirkan kembali peristiwa Allah yang terjadi di masa lalu pada masa kini. Yang paling ada kata mengenang itu yang paling kelihatan vulgar itu adalah kan ku kenang Getsemani. Itu NKB tahun 90. Tahun 90 berapa saya lupa. Saya ngiringi kebaktian dulu itu masih pakai nyanyian rohani. Jadi gereja saya GKI Kebonagung itu dulu masih bajem. Bajemnya Tumapel. Saya SMP main organ antara saya dan organnya, gede organnya. Main organ jejek-jejek gitu. Itu masih pakai suplemen yang coklat, suplemen 2. Kalau suplemen pertama kan bukunya hijau, suplemen yang coklat itu suplemen 2. Suplemen 2 itu bergandengan dengan yang putih, Mazmur dan Rohani. Masih ingat? Nah, Mazmur dan Rohani kemudian dua-duanya close diganti dengan NKB. NKB sudah beredar 90-an, baru sekitar 92, lalu KJ baru diberlakukan di GKI. Meskipun gereja lain sudah pakai KJ, tetapi diberlakukan itu sekitar 92 atau 93, saya lupa. Ya, yang KJ itu saya sudah SMA. NKB itu saya masih SMP.
lagu yang putih kita nyanyi kami puji dengan riang, kami puji kalau yang edisi yang putih kan kesukaan yang ceria lah ya kan. Nah, itu ada beberapa versi. Nah, oke ya. Jadi leksionari itu memberikan anamnesis, yaitu mengisah ulangkan perbuatan Allah di masa lalu, di masa kini. Yang ketiga, leksionari itu adalah memberikan sebuah proses edukasi yang terjadi di masa kini tidak lepas dari masa lalu dan berdampak pada masa depan. Kita melihat perbuatan Allah di masa lalu, kita hidupi ke sini, lalu berdampak ke masa depan, maka umat mendalami firman Tuhan. Kalau dulu Allah ngomong gini, sekarang Allah ngomong gitu. Kalau dulu Allah tolong, masa sekarang Allah nggak tolong sih? Ya pasti tolong dong. Makanya sebenarnya leksionari itu kalau dipahami dengan baik, kita akan terhindar dari bahaya formalitas. Nanti saya akan berikan praktik juga, nanti di bagian kedua ya kita akan praktek bagaimana menjadi seorang lektor, bagaimana menjadi seorang pemazmur. Nanti saya akan kasih kesempatan, ada satu yang mau baca, 1-2 orang, atau mazmur 1-2 orang mau menyanyikan, kalau nggak ada sukarelawan, sukarelawati tak tunjuk, tak paksa. Kayak di Tipo kemarin ya, tak tunjuk tak paksa lah, itu Pak Jospol itu korban saya. Tak tunjuk tak paksa orangnya datang. Ya. Jadi luar biasa itu leksionari. Saya begitu tahu mendalami leksionari di dalam hati, kok enggak dulu-dulunya ya. Karena dulu waktu masih SMA, saya itu pernah bertanya kepada pendeta konsulen, Mas Wawan mesti ingat pendeta Nikingsan, pendeta Daniel Nugroho, papanya pendeta Martin, saya tanya, pendeta Daniel saya mau tanya, itu pas kelas katekisasi, sudah ada khotbah, kenapa masih ada petunjuk hidup baru? Dulu GKI kan habis pengakuan dosa, lalu berita anugerah, dilanjutkan petunjuk hidup baru. Loh bukankah petunjuk hidup baru dan khotbah sama? Ya memang aturannya begitu. Ya, wah aku dijawab begitu loh, terus meneh. Ya aturannya begitu. Awakmu mesti melu no. Anut. Ya Pak, dia kan sekedar bertanya. Ya gak apa-apa tanya, tapi tak jawab ini ya. Ya. Aku masih kelas katekisasi tanya begitu dulu. Teman saya sih siapa? Markus, Williami nyenggol-nyenggol. Ojo kereng-kereng. Nah aku cuma tanya kok. Ternyata di dalam persidangan sinode pada tahun 2000 sekian, itu petunjuk hidup baru akhirnya ditiadakan. Baru terjawab lah, ngenteni aku lulus sarjana teologi baru ditiadakan. Ya, oke. Ini leksionari ya. Nah, sekarang saya akan membacakan atau mengajak Anda untuk melihat kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Ini terjemahan baru yang kedua. Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tolong kata kuncinya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring dan apabila engkau bangun dan seterusnya. Pernah baca ini? Memang diterjemahkan di bahasa Indonesia, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, saya hargai terjemahan bahasa Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Ibrani lebih ketat, Shema Yisrael. Shema itu bukan dengarkanlah. Shema itu adalah bahasa Arab ngomong syahadatkanlah. Pengakuan iman itu syahadatkanlah. Yahweh Elohenu, Tuhan itu Allah kita. Yahweh Echad, Tuhan itu Esa. Bahasa Arabnya apa? Allahu Akad. Aku ngomong gini bukan karena saya kiai loh ya. Loh memang bahasanya begitu. Bahasa itu gak punya agama. Ya, mau ngomong Allahu Akad, pendeta Sigit mau islamisasi. Bukan, itu bahasa.
Para rabi Yahudi kalau ngomong Yahweh Echad, para rabi dari Persia dan daerah-daerah Jazirah Arab mengatakan ya Allah Echad. Baca kitab Injil ya Bismillahirrahmanirrahim di dalam nama Allah yang Maha Rahim cinta kasih. Nah, kita ngomong begitu, oh penistaan agama. Ini bahasa loh ya. Jadi sekali lagi bahasa nggak punya agama ya. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap itu lalu engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Berarti awalnya orang Israel itu menganut tradisi lisan. Bangsa Israel loh ya. Bangsa Israel pada awalnya menganut tradisi lisan, belum tertulis. Makanya mereka menularkan ke anak-anak ke anak-anaknya lagi, anak-anak dari generasi ke generasi. Dan anehnya semua yang ditanamkan itu ingat. Makanya orang Israel, bangsa Israel terkenal dengan ininya yang brilian. Apakah faktor makanannya saya juga tidak tahu. Karena mereka kebanyakan makan biji-bijian. Seperti gandum dan sebagainya. Ya, gak ada yang geprek, gak enak. Ya, seperti pemain sepak bola. Kalau di Eropa, 3 jam sebelum main sepak bola, mereka off makan karbo. Di Indonesia, 1 jam mau peluit-pelit, mangan sempol. Ya makannya Melayu nih, Ya ini enggak, mereka faktor makanan iya, faktor kedisiplinan rohani iya. Dan orang Israel itu ketat dalam pendidikan anak. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, ini agak PA sedikit ya, tapi kan enggak ngantuk. Masa anak-anak Yesus kemana? Jawaban. Ayo, masa anak-anak Yesus kemana? Layangan. Layangan pinggir Juanda ya, tol, ngisor tol. Terus, gimana Bu Ana? Di rumah? Kamu mulai? Sekolah? Sekolah rakyat? Sing barete apa gitu? Ya, iya. Siapa ya? Tingkatannya gimana? Tingkatannya gimana? Apa? Oke, ya. Oke. Mikra Misna Talmud Midras. Mikra Misna Talmud Midras. Mikra itu umur 5 sampai 10 tahun, Misna kemudian lanjutannya Mikra itu 5 sampai 9 tahun, kemudian Misna itu 10 sampai 12, lalu kemudian 12 sampai 15 itu Talmud, lalu 12 sampai 19 Talmud, 20 sampai 30 Midras. Nah Yesus diikutkan di situ ada dokumen. Jadi Mikra itu namanya anak Taurat mulai menghafalkan aksara Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet gitu loh. Bahasa Arabnya apa? Alif, Ba, Ta, Sa, Ho, Jin. Lah itu mulai mengapar. Mikra Misna, Misna mulai mengeja. Talmud mulai mendalami. Midras itu mulai masuk karantina. Dari kata midras kemudian diarabkan menjadi madras. Tahu madrasah? Nah, madrasah itu sebenarnya istilah Kristen. Dari madrasah kita dilatin-latinkan menjadi seminarium. Budian dulu dari Saat ya. Ya, dulu Saat namanya apa? Wah, dulu. Lah, dulu itu Maat, Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Ngoten Bude. Loh, belum lahir, podoh. Oh enggak, aku sik cilik ding. Dulu namanya itu. Sik zamane Om Stephen Tong kan di sana. Itu namanya masih Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu masih hidup siapa yang mendirikan pendeta Andrew G ya, pendeta Andrew G. Dia datang dari Tiongkok, dia mendirikan seminari, namanya masih Midras. Ya, ternyata anak UKDW lebih tahu daripada saya. Ya. Lalu kemudian karena perkembangan politik supaya tidak ke Islam-Islaman ketika itu Orde Baru akhirnya dipakai kata seminarium. Dan di Indonesia kan menjadi seminari. Nah sebenarnya nggak salah pakai kata madrasah. Madrasah itu dari kata midras bahasa Ibrani. Dan itu dikarantina. Yesus masuk situ. Umur 30 tahun Yesus lulus. Sebagai tanda dia sah untuk mengajar, dia harus dibaptis. Dibaptis itu adalah bukan karena dia berdosa, tapi sebagai legalisasi dia mengajar. Oke, baru tahu.
Lumayan untuk update status ya. Ya. Jadi kata kuncinya berulang-ulang. Begitu berulang-ulang, anak-anak sampai apal, anak cucu, cicit nyantol berulang-ulang. Maka tiba saatnya mereka itu masuk di dalam pembuangan. Bait Allah dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi. Siapa yang menghancurkan Babel? Lalu kemudian mereka dari tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi dibuang ke ke Babilonia. Bayangkan di tanah pembuangan, di dalam penderitaan mereka beribadah seperti apa? Bait Allah bagi mereka adalah supremasi Allah, tanda kehadiran Allah. Lek bait Allah hancur, mereka merasa ditinggal oleh Allah. Es Eloi lama sabachthani. Maka mereka menderita di Babel. Tetapi dalam penderitaan mereka kreatif. Gimana caranya kita bisa move on dari masa lalu? Di penderitaan ini, ayo kita bangun rumah ibadah di mana kita bisa beribadah. Maka dibangunlah bait Allah kecil, Bet Elohim kecil, Baitullah kecil yang namanya sinagog. Kita ngomongnya sinagoge. Di Indonesia yang saya tahu dulu itu 2. Yang pertama ada di Manado. Yang kedua Surabaya Jalan Kayun. Kok buyar saiki? Kemana yang Jalan Kayun itu? Ada kan dulu? Sinagog? Ada ya? Mbok kok bisa bubar kenapa? Ngontrak jangan-jangan. Kontrak entek. Kayak bayar. Eman loh, padahal saya pengen ke situ gimana sih orang-orang Yahudi itu menjelaskan kepada umat bagaimana sih peribadahan mereka, ibadah mereka. Waduh, tenang. Kalau kita ngomong, wah di Mazmur ada bertepuk tangan, oke. Tapi ingat, kalau kita mau balik ke Alkitab, ada kemah suci, ada bait Allah. Mereka itu bertepuk tangan di pelataran. Begitu sudah masuk ke dalam kemah suci, ke ruang ibadah, kitab Ratapan mengatakan, Tuhan ada di baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Daud di hadapan Tuhan, Salomo di hadapan Tuhan, orang Yahudi di hadapan Tuhan. Begitu mereka beribadah, mereka diam kusuk. Begitu mereka ke Indonesia kaget, kok berani-beraninya orang Kristen memanggil Elohim sembarangan. Udah gitu, tepuk-tepuk, joget-joget lagi di gereja. Orang Yahudi ngomong, kalau kami di pelataran. Tapi kalau ibadah Sabat, no. Diam kami. Tapi kok wani orang Kristen? Beberapa rabi Yahudi yang ke Indonesia ngomong gitu. Dan orang Yahudi sendiri gak suka. Ya, jadi saudara pembangunan sinagoge lalu kemudian diimbangi atau dilanjutkan dengan penulisan kitab suci. Jadi kemudian di situ baru disusun daftar pembacaan kitab suci dalam ibadah. Jadi mau di dalam pembuangan, justru ketika hidup mereka menderita, maka firman Tuhan itu dicatat dan diredaksikan seperti yang kita punya sekarang. Justru di dalam penderitaan, spiritualitas mereka itu bangkit. Makanya saudara kalau hidup Anda merasa menderita, jangan buru-buru baper ya. Jangan kalah sama mereka, orang Yahudi. Umat Allah justru di dalam penderitaan spiritualitas itu bangkit. Mereka nggak di pembuangan, maaf mungkin nggak ada kitab suci model ditulis seperti yang Anda pegang. Alkitab HP juga nggak ada paling. Karena kan HP itu kan berdasarkan yang tertulis kan. Dan itu adalah produk dari orang-orang yang menderita di bait Allah. Di pembuangan. Karena apa? Bait Allahnya tidak ada lagi. Ini produk orang-orang baper sebenarnya. Tetapi mereka nggak mau kehilangan iman. Justru dalam penderitaan mereka bangkit. Oke lah nggak bisa mendirikan bait Allah. Sinagoge pun oke. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa orang Islamnya itu bait Allah itu masjid, sinagoge itu musola gitu loh. Ya kan, jadi masjid yang lebih kecil gitu loh ya. Nah, kalau gereja, ada gereja katedral, ada kapel kayak gitu kan ya. Lah model seperti itu, ada chapel begitu ya. Nah, lalu bagaimana setelah itu gereja bisa mengadopsinya? Kekristenan itu harus diakui lahir dari rahim agama Yahudi. Betul ya? Kekristenan itu bukan pemberontakan
saya tidak setuju dengan Yahudi maka kami mendirikan agama sendiri, enggak. Kekristenan itu adalah agama iman yang lahir dari kemapanan iman Yahudi. Ya, meskipun pada awalnya mereka tidak menyebut diri Kristen. Mereka disebut Kristen di mana? Masih ingat? Antioquia. Dan Antioquia di mana? Antioquia di mana? Antioquia di mana? Antioquia. Pasar Atom. Antioquia di mana? Mana, Re? Ya kamu tadi jawab apa? Turki. Turki ya? Oh ya, mentang-mentang Piala Dunia jago Turki. Ayo, di mana? Enggak tahu. Saya juga belum ke sana sih. Antioquia itu di mana? Dia berbahasanya bahasa waktu itu Arab. Turki, Pak. Turki. Enggak, bukan. Bukan. Turki enggak, selatan, utara, barat, timur, podo ae. Duh. Mana? Tahu? Ojo googling. Googling tanda gak mau belajar. Antioquia. Syria. Bukan Sri, spasi Ria loh ya, beda. Di Syria waktu itu berbahasanya masih Arabik, tetapi Arabiknya itu berbeda dengan Arabik yang memang ada di dataran Arab. Kalau tulisannya itu saya nggak bisa terlalu fasih bahasa Arab sih, cuman tulisannya itu lebih lebih bold, lebih bunder-bunder gitu, lebih melungker-melungker gitu daripada yang model-model yang ada di Arab, yang Arabik. Itu sih yang saya tahu. Semoga saya nggak salah. Ya. Nah, itu pun di Antioquia orang-orang itu disebut Kristen. Jadi mereka tidak menyebut diri Kristen. Mereka disebut Kristen. Karena orang Kristen perdana itu adalah orang Yahudi, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja melakukan adopsi. Ini tradisi yang mulia, tidak perlu di-cut, tetapi gereja juga melaksanakan adaptasi. Ya, ada adopsi, ada adaptasi. Nah, mari kita lihat apa yang diadopsi. Nomor 1 dulu. Ini ibadah Yahudi. Ada sebuah ritual yang bernama sedarim. Sedarim itu adalah pembacaan Taurat Musa sebagai bacaan yang termulia. Bacaan lain mungkin bisa dilewati, tetapi kalau Taurat Musa mau dilewati, takut walat. Gak berani. Nah, setelah mereka membacakan Taurat Musa, baru mereka menyanyikan Mazmur. Tapi maaf, Mazmur pada waktu itu gak sama dengan Mazmur zaman kita loh ya. Jadi mereka menyanyikan ya dengan khas Yahudi, dengan rebab, dengan kecapi dan apa itu. Alkitab para nabi. Nah, berikutnya ibadah Kristen, ya disebut ibadah Kristen, ini adalah ibadah Kristen adalah ibadah yang inkarnasional, seluruh rangkaian ibadah adalah peristiwa Kristus. Jadi kalau kita ibadah bukan siapa kita, berbicara ibadah adalah berbicara siapa Kristus. Pendeta Sigit kan kita GKI menganut Trinitaris, Tritunggal kan, Bapa, Putra, Roh Kudus, betul. Kalau kita berbicara Kristus berarti kristosentris, berpusat pada Kristus. Itu menolak Tritunggal, saya katakan tidak. Justru karena Kristus itu penting, maka kita bisa mengenal siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Kalau enggak ada Yesus, kita kenal Bapa enggak? Blas. Kenal Roh Kudus, halah, enggak mungkin. Semua yang memperkenalkan itu siapa? Kristus. Kalau ngomong Tritunggal, saya awali waktu itu saya khotbah di Resut, ternyata jadi catatan mereka seneng. Jadi kalau mau menjelaskan Tritunggal secara simpel, bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, di Resut itu saya balik. Roh Kudus, Anak, Bapa.
Jadi Roh Kudus menerjemahkan Yesus. Kan orang tidak mungkin meyakini Yesus Tuhan kalau tanpa Roh Kudus kan. Dan Yesus menerjemahkan Bapa. Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Klop. Dengan cara balik itu ternyata mereka ngerti. Meskipun itu nggak bisa merangkum semuanya. Ya, jadi ibadah Kristen itu pusatnya adalah pada peristiwa Kristus. Nah, lalu leksionarinya bagaimana Pendeta Sigit? Nah, leksionarinya ini seperti yang Anda tahu. Perjanjian lama dibaca, tetapi tidak hanya Taurat. Ini yang namanya adaptasi. Perjanjian lama dibaca tapi tidak hanya Taurat. Sedangkan yang Yahudi kan hanya Taurat kan. Lalu berikutnya surat-surat Rasul, itu Yahudi nggak ada. Surat Rasuli Yahudi nggak ada. Mazmur dibacakan atau didaraskan. Didaraskan itu dengan 2-3 notasi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu didaraskan. Makanya kalau kita menyanyikan Mazmur, mari kita tanggapi bacaan tersebut pertama dengan mendaraskan Mazmur. Salah. Begitu ngomong mendaraskan, loh lah kok menyanyikan? Beda. Oh ya mulai disetrap. Jangan ngomong mendaraskan karena kita menyanyikan ya. Lalu kemudian ada Injil. Ya sejarahnya itu Injil hanya dipakai pada Paskah dan Pentakosta. Tetapi kemudian Injil dibacakan setiap hari Minggu. Nah dengan posisi ini kalau nggak salah pernah dijemaatkan tapi belum semuanya melakukan. Injil tetap dilihat sebagai bacaan puncak. Makanya bacaan-bacaan seperti Perjanjian Lama, bacaan 1, Mazmur, bacaan 2 itu untuk mendukung Injil, bukan dibalik. Makanya ketika Injil itu disebut sebagai puncak bacaan, maka jemaatnya membaca dengan berdiri. Mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu, tapi tidak semuanya berdiri. Ya dulu kan nggak berdiri Pak, ya dulu belum pakai leksionari. Kan udah pakai leksionari, tolong ngomong ke majelis masing-masing, katanya Pendeta Sigit kudu ngadeg. Ya, harus berdiri coba aja. Tapi semua kebijakan MJ loh ya. Ini enggak terlalu prinsip sih, cuma kalau kita melihat bahwa Injil adalah bagian yang utama, ya mestinya kita membaca dengan Oke. Nah, ini Mazmur. Nah, Mazmur itu adalah nyanyian ungkapan hati kepada Tuhan. Itu bahasa Ibraninya Mizmor atau Zabur atau juga Tehilim. Pernah dengar kata tahlil? Tahlil. Nah, tahlil itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya tehil, artinya nyanyian. Karena nyanyiannya jamak, nyanyian-nyanyian berakhiran im, tehil, lim. Oke ya? Jadi, aku lagi ngomong tahlil, ya tahlil itu nyanyian artinya. Ya, orang tahlilan itu orang nyanyi. Cuman bedanya kalau tahlil, pulang gawa sego kuning gitu dok ya. Nah ini dinyanyikan di dalam peribadahan Sabat dan peribadahan Kristen atau ibadah harian. Wih aku senang ada yang nyatat-nyatat, nanti silakan hubungi panitia kalau mau pakai slide-nya. Saya niru Pak Yuswan, ini untuk jemaat, silakan mau Pak. Free. Mau free Pak Erwin? Tak kasih pribadi nanti Pak. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya dia totalan buri Pak. Ya, nah ini adalah pandangannya Martin Luther bahwa kitab Mazmur itu adalah Alkitab kecil yang berisi ajaran Alkitab dalam bentuk yang pendek dan indah sehingga mereka dapat disebut, saya kena slide ini kok gak bisa baca aku. Iki apa? Nah, apa nih insertnya itu agak diseret. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah. Aku nganti gini-gini apa salah baca. Kitab Mazmur dapat disebut sebagai Alkitab kecil. Karena berisi semua ajaran di dalam ajaran di Alkitab dalam bentuk pendek dan indah sehingga mereka yang tidak dapat membacanya dapat membaca atau menghafalkannya. Itu maksudnya. Ya. Lalu kitab Mazmur itu menyuarakan pergumulan umat. Pokoknya intinya kitab Mazmur itu adalah
Ya bagaimana umat itu bicara dengan Tuhan lah. Jadi Mazmur itu sebenarnya adalah mewakili pergumulan kita. Kurang-kurang menit mana ya? Yes. Itu ya. Oke. Tadi kita kasih slide-nya. Nah Calvin, kitab Mazmur adalah anatomi dari jiwa manusia. Ini pandangannya Calvin. Calvin mengatakan Mazmur adalah nyanyian gereja yang paling baik. Tidak ada yang bisa menyamai Mazmur. Karena yang paling baik tentunya paling suka. Dan ingat, Mazmur ketika dinyanyikan di leksionari, itu bukan bagian dari nyanyian ibadah. Nyanyian umat maksudnya bukan. Itu adalah bagian dari pembacaan firman. Makanya di sini ada mimbar rektor, lalu pemazmur berdiri di situ. Kecuali kalau Mazmur itu bagian dari nyanyian umat, berdiri dengan PNJ, pemandu nyanyian jemaat. Tetapi karena Mazmur adalah bagian dari pembacaan firman, berdirilah di tempat pembacaan Alkitab. Ada gereja yang menyediakan 2 mimbar khusus, tapi ada yang gantian. Itu teknis lah. Loh habis ya? Maksud habis? Habis ya? Nah oke ya. Nanti saya kasih teknik Mazmur itu bagaimana. Misalnya ada Mazmur bermetrik. Ini mumpung masih ada waktu ya. Dikit ya. Ada misalnya Mazmur itu metrik itu ada beberapa suku kata gitu loh. Kan nyusun Mazmur kan gak bisa macam-macam kan. Tahu metrik? Bermetris tahu? Ada berapa suku kata? Kalau lagu-lagu pop itu nggak pakai gitu-gituan. Pokoknya nyanyi yo nyanyi. Udah nggak ada di sini. Sedia aku sebelum. Nah itu nggak pakai matrix. Matrix itu misalnya gini. Tu wa ka patma. Tu wa ka patma. Matrix. MBG Mas Kahlil Kandeng. Bensin apa yang naik terus? Pertamax. Tambah munda saja. Ref aja guyu Ref. Revi, ini musuhnya Balil. Ya, jadi itu metris. Tu waga patma, itu metris. Tetapi kalau nggak metris, ngawur. Makanya kalau kita misalnya lagu-lagu di KJ, NKB itu kan metrikal kan. Kenapa kok enggak bisa dibuat sembarangan? Karena itu metrikal. Itu sangat metris. Misalnya lagu Kami puji Raja Sorga, persembahan bawalah 87. Dan itu metrikal. Tapi ingat, kita juga tidak boleh terlalu, ya mohon maaf ya kalau istilah saya, dijajah barat. Dijajah barat karena kita punya lagu. Cuman ingat lagu kita itu untuk, ini porsinya Hedi sih mestinya. Mumpung saya ingat, lagu kita itu adalah ngiringi umat, membawa umat itu nyanyian itu kepada Kristus. Lagu yang produk Indonesia, yang aku seneng banget itu ya, pokoknya ojo dibuat disko dangdut, keroncong dangdut gitu. Tapi dimainkan bener itu, lagunya itu lagu dari Pulau Rote. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sopo sih gak nangis nyanyi? Sopo sih gak nangis nyanyi? Apalagi jalan hidupnya terjal. Sopo sih gak nangis nyanyi? Kata lagu dari, aku merinding Dewi. Saya rumah saya Kebon Agung. Sekolah saya di SMA Kristen 1 YPK Jatimalang. Mas Awan ngerti mas ya? Mohe atau mohe itu disingkat mati ogah hidup enggan. Ya orang Kristen tapi tawuran kan gitu. Dari Kebon Agung ke Mohe, saya kalau bangunnya nggak kesiangan, saya naik bis sekolah, bis pabrik mas. Lalu kalau kesiangan saya naik angkot. Dan setiap pagi itu melewati jalan tanjakan, Kasin, dan yang saya pelototi di ujung itu adalah salib kampus Edian. Tapi kampus lama, Kasin. Kamu kuliah udah di Jalan Tidar ya? Wes sing koyo istana Buckingham ya.
salib gede tak pelototin. Sorry ya. Siapa sih yang gak hancur hati tiap pagi dipelototin salib? Aku naik angkot ya, naik mikrolet tuh loh, jalur GA ya mas ya. Jalur GA turun talun dulu itu, duduk depan sendiri loh. Kayak Via Dolorosa ya, naik. Dan di depan itu salib. Sopo gak hancur bos. Tiap pagi dipelototi salib nih loh. Aku anggar lihat gitu nangis. Apa mas? Apa dek? Sopirnya, boten lek aku ngono. Aku meneng tok ya. Apa nangis? Boten ngono. Padahal gini-gini tok. Padahal karena apa? Lihat. Dan itu terngiang ada lagu Kidung Jemaat itu kan. Saya mau ikut. Dan itu yang saya sharingkan di kepala sekolah saya. Aku mau masuk kuliah mana? Kamu? Gue rocker gitu? Ya, gak apa-apa. Kan belum ada tuh pendeta rocker. Ya, kesukaannya kuya-kuya itu. Ya, jadi harapan saya begini. Jadi lagu-lagu itu, ya, itu memang sudah punya komposisinya, nilainya. Improve, oke. Improve, oke. Tetapi tetap pada part. Misalnya, saya mau ikut Yesus, mi fas cedim kece, ngono nggak apa-apa, ono kipot mati kowe sih. Tapi kalau saya mau ikut Yesus, blanggen tak jos, oh jangan. Soulnya nggak dapat. Improve boleh, tetapi soulnya nggak dapat. Tetapi harus yang diperhatikan adalah partnya. Ya nanti ada satu cita-cita saya sebenarnya, keinginan saya, cuman gak akan tak sampaikan. Karena akan saya sampaikan nanti bagian penutup. Karena saya yang khotbah. Nanti saya yang khotbah, rocker ini, rocker juga manusia ya Ria. Ojo banter-banter. Ketika ada di bojoku. Ya, nanti saya akan ngomong di mimbar ada satu hal yang terkait dengan healing ministry. Bukan healing keterawas loh ya. Ya saya tahu sih, hidup tanpa healing bisa guling, saya tahu. Tetapi yang saya maksud healing itu bukan jalan-jalan, tetapi sebuah healing ministry, pelayanan apa ya, seperti untuk pemulihan tetapi berbasis musik gereja. Nanti mau tak sampaikan di khotbah, makanya jangan pulang lebih awal. Ya. Oke. Oke, masih ada waktu 15 menit. Terima kasih sudah mendengarkan stand up saya, komedi saya. Semoga bisa mengerti yang saya jelaskan. Kira-kira mengerti gak Bapak, Ibu, dan Saudara? Atau jelas gak mengerti? Atau jelas? Lumayan ngerti apa lumayan enggak? Lek lumayan mengerti, oke, lek lumayan gak ngerti, kita selesaikan di luar. Sisa waktu kita pakai buat tanya jawab ya. Mungkin ada yang punya pertanyaan. Ya, Pak Jospol, Pak Joshua Poli. Mungkin langsung dijawab kah moderator? Atau diinventarisir dulu? Ditanya langsung jawab aja. Oke, Pak Jospol. Pertanyaannya Jos aja. Ya, terima kasih. Saya, nama saya Joshua, saya dari GKI Diponegoro. Saya cukup terkesan dengan kata adopsi dan adaptasi. Karena itu merupakan satu pergumulan gereja sejak dari awal sampai saat ini. Permasalahannya adalah ketika gereja tidak memakai leksionari, bukankah itu suatu adopsi dan adaptasi kebutuhan gereja setempat? Tapi di lain pihak, kita sebagai satu sinode, berderap bersama, berjalan bersama. Apakah ada teguran dari yang di atas kepada gereja-gereja yang tidak melakukan itu? Bahkan ada gereja yang tidak menyanyikan KJ, NKB, PKJ. Dan kalau kita bicara GKI, menurut saya kita seperti ke McDonald. McDonald dimanapun makanannya rasanya sama, cuman beda. McDonald di Indonesia ada paket nasi misalnya. Kalau Anda keluar negeri mungkin tidak ada paket nasi, tapi ada yang khas.
dari McDonald, suasananya atau kondisinya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang tertinggi, mungkin sinode ketika menghadapi situasi-situasi di bawah. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Karena ini tadi terkait dengan adopsi dan adaptasi yang Bapak sampaikan. Makasih. Jadi saya jawab, saya selaku personalia BPMSW ya. McDonald di barat begini di Indonesia enggak. Satu lagi Pak Jospol, di barat Pak enggak ada namanya pahe. Di sini ada paket hemat, di barat enggak ada. Ya, langsung dijawab Bu Revi. Langsung jawab, oke. Jadi begini Bapak Ibu, ini beberapa sistem gereja itu punya min dan plus. Ada sistem yang namanya sinodal. Sinodal itu berarti dari pusat sampai ke bawah itu ada garis tegas. Kemudian ada yang namanya papal. Papal itu adalah dari atas ke bawah tetapi itu lebih ke hierarkis. Tapi kadang-kadang sinodal pun juga hierarkis. Dari atas ke bawah, atas ngomong apa, bawah bergerak. Atas batuk, Pak, batuk, bawah nangis. Itu terjadi saudara-saudara kita yang bernafaskan sinodal, misalnya ada GPIB, ya, ada GKJW, ada HKBP, itu bersifat sinodal. Tetapi ada juga yang presbyterial sinodal. Presbyterial sinodal itu adalah memang punya sistem sinodal di atas, tetapi ada kewenangan presbiter. Presbiter itu adalah majelis jemaat. Presbiter. Jadi kewenangan tidak dari atas ke bawah, top down, dengan cara apa kata atas bawah ikut, tetapi tetap dibukakan ruang mengatur kebijakan yang tidak bertolak belakang. Nah menariknya begini, GKI ini kan berangkatnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ada dulu komunitas persekutuan, ada dulu Tionghoa Kitokahwe, ada dulu yang namanya PD apa, lalu mereka menjadi jemaat dan dinamakan GKI kan begitu. Baru kemudian atas. Nah konsep ini dipahami GKI, sinode itu bukan top down tetapi sunhodos, berjalan bersama-sama. Lah berjalan bersama-sama ini yang susah Pak, kenapa? Karena GKI di wilayah A sejarahnya berbeda dengan GKI di wilayah B. Seperti tadi saya katakan antara klasis Madiun, Bojonegoro, klasis Banyuwangi di Jawa Barat itu ada klasis Priangan yang berbasis Mandarin dan sangat evangelical. Mereka pasti tidak akan memakai leksionari. Karena kami basis sejarah kami di sini. Lah sinode kok tidak langsung menegur gitu. Karena sistemnya adalah kita bukan sinodal, apalagi papal. Presbyteria sinodal yang bisa sinode lakukan adalah menulis di dalam tata dasar dan tata laksana gereja. Dan juga pedoman pelaksanaan. Warna liturgi ini bacaannya menggunakan leksionari, buku yang dinyanyikan KJ, NKBP, KJ. Kalau di luar ini dikonsultasikan dengan majelis jemaat, itu Pak penyebabnya. Kalau sinodal Pak, wes kena Pak. Kartu merah Pak, prit. Tapi karena tidak sinodal diberikan keluasan, it's okay. Namun tetap ada fungsi kontrolnya. Yang penting sekarang begini Pak, nego sedikitnya. Yang penting 4 ordonya masih bertahan. Berhimpun, berhimpun, homili, khotbah, syukur, dan pengutusan. Kurang lebih begitu Pak Jospol. Tahu kan tak panggil Jospol? Pak Joshua Poli dipanggil Jospol. Gitu Pak ya? Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Yang angkat tangan dulu mana? Ini Bu Hana. Bu Hana dulu. Nah. Terima kasih. Pak Pendeta Sigit saya mau tanya. Kenalan sih Bapak itu. Oh ya perkenalkan. Namanya Bu Hana dari GKI Kediri. Saya mau tanyakan kenapa kok Mazmur tuh dibilang Mazmur tanggapan? Ya. Itu aja. Makasih. Ya. Sebenarnya kalau dikatakan Mazmur tanggapan itu adalah untuk gimana istilahnya? Menanggapi atau mensyukuri bacaan pertama. Tetapi yang sebenarnya istilah yang paling kena itu adalah Mazmur antar bacaan. Karena menjembatani antara
masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya begitu, cuman menanggapi itu adalah itu pakai tradisi Yahudi kan. Kan mereka kan tidak mengenal tidak mengenal perjanjian baru. Ya, makanya menanggapi Taurat. Kita mensyukuri dengan menyanyikan itu. Yang menurut sih Bu Hana. Tapi kalau lebih tepatnya, kalau menurut saya sebenarnya adalah Mazmur antara bacaan. Lebih tepatnya karena kita sudah mengadaptasi dari Yahudi ke Kristenan. Oke. Nah, Selanjutnya tadi. Kang Uya. Uya. Kenal nama saya? Uya, ya kenal. Ya, loh, persis loh. Loh, ya toh? Nama saya Didi dari GKI Citraland. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu simpel. Berangkat dari pengalaman dulu waktu pertama kali saya jadi kantoria, tahu Mazmur itu begitu ada Mazmurnya, udah sesuatu yang mengerikan gitu kan, karena lagunya pasti susah gitu kan. Dan ketika saya sudah istilahnya enjoy dengan nyanyi Mazmur itu enak ternyata gitu kan. Dan saya itu dapat pengalaman itu waktu saya di Dipo dan sekarang saya di Citraland. Mazmur itu enggak ada. Mazmur itu enggak ada. Saya tanya kenapa? Karena takut nyanyi. Susah gitu. Yang mau saya tanyakan, seberapa keharusan Mazmur itu ada di dalam susunan itu? Apakah memang harus wajib ada? Kalau memang harus wajib ada, tahun depan harus saya adakan. Wajib. Tak jawab ya. Pakai leksionari gak? Ya wajib. Pertanyaannya dua, jawabannya sih wajib. Oke, selanjutnya dia mau bertanya. Ini tanya di rumah aja. Terima Ekonomi kasih rumah. Pak Sigit. Saya dari GKI Tuban. Saya mau bertanya terkait tadi Mazmur juga. Pak Sigit tadi ada ngomong kalau Mazmur itu kan tidak tergolong nyanyian jemaat. Berarti Mazmur itu sebaiknya dinyanyikan di tempat pemandu pujian kah atau harus di altar? Ya itu yang perlu saya tanyakan Pak. Oke, Kak, tadi sudah saya jawab Bu, jadi karena itu bukan masuk di dalam golongan nyanyian umat, tetapi pembacaan Alkitab mesti dinyanyikan di belakang mimbar lektor ya. Karena kebiasaan kita di Tuban masih tempat. Ya, tolong dicoba ya, di belakang, bukan di atas loh ya, di belakang mimbar lektor. Di atas kok naik ya. Di belakang ya. Apa lagi tadi? Oh boleh. Kali ini boleh Pak, tapi nanti kali ini boleh Pak, selebihnya kita selesaikan di rumah. Ya. Perkenalkan Pak Sigit, nama saya Erwin. Oh baru kenal saya Pak. GKI Krian Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh. Saya mau nanya, mumpung Iya. ingat Pak, takutnya lupa nanti kalau nunggu udah sampai di rumah Iya. nanti. Tadi kan ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya Pak. Kalau menyanyikan Mazmur itu kan harus di belakang mimbar sama lektor itu Pak ya. Iya. Ada yang menyanyikan tidak di mimbar lektor tapi terpisah dari pemandu pujian. Iya. Nah, ada alasannya karena lebih dekat dengan pemusik. Ya. Jadi kalau misalnya ada apa, musik suara, ada berisik atau apa, itu masih tetap Ya. terdengar gitu loh Pak. Iya. Nah, boleh nggak kalau misalnya tidak di mimbar sama dengan lektor, tetapi entah di mimbar sendiri atau dengan standbook yang berbeda, intinya tidak bersama dengan pemandu pujian yang lain. Tetap maju. Ya. Boleh nggak Pak seperti itu? Ya, secara teologis enggak Pak. Oh gitu. Secara teologis enggak. Kita selesaikan di rumah. Ya, Ya. sudah itu aja Pak Ya. jawabannya. Ya. Tapi nanti desain berikutnya Pak, kalau punya desain baru, kita akan desain seliturgis mungkin. Karena apa kelemahan kalau di beberapa gereja, termasuk di Krian, itu adalah mimbar. Mimbar itu kan sebenarnya kan desainnya belum leksionari kan dulu. Ya. Maka pemusik itu ada di sana. Ya, jadi Kalau kita punya settingan baru, bisa connect lebih dekat. ya Oke. berdampingan dengan pemusik gitu ya Pak. Ya,
Oke, nanti alasannya lebih lengkapnya lagi di rumah. Pak, Ya, di rumah Pak. Ya. Terima kasih Urusan Pak rumah tangga jangan dibongkar di sini ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya mengenalkan diri dulu ya Pak Sigit. Iya, nama saya Kuku Yuniastuti dari GKI Tulungagung. Ya. Ya, sekalian tadi saya sempat gini-gini ya sama Pak Sigit. Pak, waktu pentahbisan Pak Sigit di Kediri itu saya bergereja di GKI Kediri. Oh, jadi ya. kalau nggak disebut makanya saya tadi, loh Tulungagung belum disebut. Ya. Ini apa ya, interupsi aja atau apa istilahnya, stand up comedy juga. Sebenarnya apa yang saya tanyakan bagian dari beliau-beliau yang sudah menanyakan tadi. Jadi begini Pak, kalau kami di Tulungagung itu untuk pemazmur itu kan masih yang menyanyikan pemandu pujian. Nah, apakah ini tidak dibakukan saja Pak? Jadi kalau memang mazmur kan bagian dari pembacaan firman. Ya berdirinya dibakukan aja. Misalkan bacaan 1 bersama lectionary itu tadi Pak. Ya. Jadi itu saja Pak Sigit sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan sama seperti yang sudah Bapak tanyakan ini gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, Bapak Ibu sebenarnya kurikulum pembinaan penatua, calon penatua itu sudah ada, tetapi masing-masing klases itu melakukan beda-beda. Kalau di klases Madiun, kapan hari ikut ya yang saya mimpin? Ikut kelas saya enggak? Klases Madiun, pembinaan tentang teologi ibadah, enggak? Enggak ikut ya, oke. Tiap-tiap klases itu beda. Nah mestinya penjemaatan ini dilakukan di dalam aras pembinaan penatua, calon penatua di setiap klases. Itu ada kurikulumnya, misalnya tentang ibadah GKI. Itu ada bukunya, ada ketentuannya, dan itu yang disampaikan di dalam pembinaan klases. Mungkin ada yang terlewat, mungkin loh ya. Nah makanya sekarang mumpung ada bertanya, maka saya jawab. Apakah dibakukan? Bakunya adalah di dalam pengajaran ketika kita bicara soal teologi ibadah GKI. Tapi itu pun artinya tidak bisa kita dengan serta-mertakan ini sesuatu yang belum lama kan. Orang kadang-kadang nervous ketika dia harus berbicara di mimbar. Orang kadang-kadang sudah deg-degan dulu, mau mazmur aja, dengkulnya ini sih Bu. Mari, Mazmur 23. Sudah degisek dengkule. Makanya kita tidak sekeras katakanlah gereja ortodoks, gereja Roma Katolik mewajibkan. Karena mereka rule-nya sudah jelas. Dan itu memang dari atas bawah, kan kita enggak. Awalnya oke Bu, tetapi pelan-pelan. Jadi kita punya prinsip jangan alon-alon waton kelakon Bu. Karena kalau alon-alon orang kelakon, kita harus punya on schedule, on progress. Tahun ini kita nyanyinya pemandu pujian. Tahun depan pelan-pelan di mimbar kecil tapi duet, orang 2. Tahun berikutnya baru dipisah 2 orang itu. Pelan-pelan. Tetapi tetap on schedule, on progress. Gitu Bu. Oke, satu lagi bisa nggak? Ref, gimana? Oh iya, monggo ya. Sampai sudah saya pancing duluan mic-nya, saya harus tanya habis ini. Perkenalkan saya Koni dari GKI Mercy Indah Surabaya. Ya. Saya mau bertanya, nanti diingetin ya, ada beberapa ya jadinya. Satu tadi terus terang ternyata kami pun baru tahu bahwa penataan gereja itu ternyata bagian di leksionari. Jadi minta tolong yang kami termasuk yang baru ini jadi tahu gitu bahwa ternyata mimbar itu kudu dekat pemusik ya. Nah itu kami baru tahu loh. Selama ini penataan gereja kami itu seperti ini, seperti itu. Mungkin itu bisa minta tolong dibongkar sedikit Pak gitu untuk penataan gereja itu seperti apa, itu yang pertama. Terus seperti yang kedua, apakah mazmur itu wajib dinyanyikan? Wajibkah? Nah kalau wajib kemudian saya sudah mengalami kebaktian itu yang mazmur mulai dari dibacakan, jorok-jorokan, terus yang didaraskan juga, kemudian dinyanyikan juga. Nah kalaupun ada dideraskan, dulu kalau pengalaman saya masih kantor yang lama dulu, kami hanya dikasih teori sedikit bahwa mazmur itu ya itu seperti tadi. Jadi notasinya datar, kemudian ujungnya dibengkokin. Nah dibengkokin gimana? Nah kalau saya tanya teman saya Katolik, mereka mudah menjawabnya karena loh kalau kami masing-masing ini sudah ada pakemnya Kak, ya kami
nyanyinya berdasarkan itu. Nah sedangkan Ya. saya belum pernah tahu GKI apakah ada seperti itu. Kalau misalnya ada, kalau ada minta teorinya, apakah nanti diajarkan Pak? Kok diajarkan, minta tolong diajarkan juga. Terima kasih. Untuk yang didaraskan. Ya, kalau saya jawab sekarang panjang Bu, nanti saya jawab aja di acara main fellowship, Pon fellowship. Tapi loh, ya, tak ajari di situ mau. Ya gak nutut waktunya. Ya kalau penataan itu namanya teologi ruang ibadah, itu namanya adalah teologi tentang sanctuary. Itu rumit sekali. Tidak hanya sekedar bagaimana organ di mana, band di mana, bukan sekedar nata enaknya bagaimana, tapi ngitung akustiknya itu yang pusing. Penataan itu teologis itu ada. Kemudian kenapa Protestan tidak ada tabernakel? Kenapa Protestan konsep altarnya berbeda dengan Roma Katolik dan Ortodok, di mana mereka punya istilah namanya konsekrasi. Konsekrasi itu penyucian dan tidak semua orang bisa berdiri. Tetapi kalau Protestan bisa saja paduan suara, vokal group naik di trap. Katolik nggak boleh, harus ada di balkon. Mereka pakai baju semeriah apa, nggak ada orang lihat. Mereka hanya mendengarkan suaranya. Dan itu kalau nanti ngomong soal teologi sanctuary, wis iso sak jam 2 jam sama saya. Tapi nggak tak jawab sekarang Bu ya, karena satu waktu habis, yang kedua memang ini nggak cukup. Tak jawab cuma 5 menit itu nggak cukup, panjang sekali. Namun kalau memang mau membaca, tak kasih referensi mau buku. Semoga bukunya masih ada. Judulnya adalah Ibadah Kristen. Penulisnya adalah James White. Bukunya covernya merah. Itu terbitan BPK Gunung Mulia. Daripada jauh-jauh, tolong lihat di Shopee. Syukur-syukur punya kode voucher. Syukur-syukur ada promo, kan tinggal begini. Langsung payment ya kakak? Lah langsung. Coba deh, James White. Judulnya Ibadah Kristen, covernya warna merah. Itu terbitan BPK Gunung Mulia, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan terjemahannya saya kira Indonesia baku yang bisa kita cerna. Jadi enggak ruwet. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit buat waktu dan ilmunya.